Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Kalau Anda lihat judul ini Anda pasti tertawa. Apakah kamu juga salah satunya? Susah sekali melihat orang itu senang. Nggak suka banget kalau melihat orang lain itu berhasil. Ada perasaan iri, dengki, akhirnya Anda menjadi julid, nyinyir, baper. Atau sebaliknya, senang sekali kalau melihat orang itu jatuh. Senang kalau mendengarkan orang itu, ya Anda sih ngomong prihatin, tapi ya itulah, saya kasih tahu, itulah karena orang itu kualat sama orang tuanya. Pokoknya dia langsung tiba-tiba jadi ustadz online. Kenapa orang Indonesia suka seperti itu? Saya akan beberkan habis ini fakta-faktanya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Baik, saya kalau melihat judul ini saya jadi ketawa. Kenapa? Dari sini kita ketahuan bahwa oke, Anda boleh aja berkata positif bahwa ya kita tuh jangan suka julid, jangan suka nyinyir, jangan suka baper. Kita tuh bisa aja ngomong jadi orang itu harus mensyukuri apa yang ada. Baik, semua itu oke. Tapi tiba-tiba kalau Anda melihat tetangga kalian tiba-tiba bawa motor baru yang harganya sekian puluh juta, kamu kaget nggak? Terus kamu apa yang muncul di otak kamu pertama kali? Wah, jangan-jangan pelihara tuyul ini. Atau sekarang ini jangan-jangan salah satu kliennya musuhnya pesulap merah, itu jangan-jangan. Ya kan? Atau ada pesugihan apa? Itu yang muncul di pertama kali. Padahal dia dulu 3 bulan yang lalu biasa-biasa aja, tapi sekarang tiba-tiba bawa motor baru gitu. Atau jangan-jangan punya gebetan baru. Atau jangan-jangan punya seperti itu. Dalam hati sih waktu ketemu alhamdulillah ya sekarang udah maju. Tapi hatinya sirik dengki. Kenapa itu gak terjadi sama saya? Jujur atau jujur banget? Coba Anda cek. Kenapa Anda susah lihat orang lain senang? Contohnya aja. Anda kalau melihat orang lain di sosmed, mereka lagi flexing, lagi pamer, kenapa Anda merasa julid? Ya kan? Karena itu tidak ada di diri kalian. Nah, fakta-faktanya adalah nomor 1, orang Indonesia itu punya sebuah slogan. Slogannya itu adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, itu slogannya. Peribahasa ini kelihatannya bagus untuk menggalang persatuan dan kesatuan di zaman penjajahan. Tapi sekarang ternyata duduknya nggak sama rendah. Ada yang lebih tinggi. Dan berdirinya bukan sama tinggi, tapi ada yang berdirinya lebih tinggi. Akhirnya Anda merasa tidak nyaman. Dan apakah itu wajar dan natural? Wajar, manusia seperti itu. Bukankah Indonesia zaman dahulu ada zaman kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Sriwijaya runtuh, kemudian lagi kerajaan apa, terakhir kerajaan Mataram, dan akhirnya era-era kerajaan itu kalau di zaman Tiongkok kuno sama seperti zaman dinasti. Jadi intinya di sebuah kerajaan ada sebuah raja yang memimpin, dan itulah yang menyebabkan mereka akhirnya mereka harus lebih berkuasa. Mereka nggak suka lihat kesuksesan orang lain. Saya ulangi, nggak semua orang suka melihat kesuksesan kalian. Itulah sebab saya selalu memberikan nasihat, work in silence. Let the success make noise. Bekerjalah di saat Anda diam-diam. Jangan banyak komentar. Anda langsung memberitahu pada orang lain, ini loh besok saya tuh mau bikin pabrik ini, saya besok itu mau ke sini, saya besok mau ke situ, bla 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 bla. Tapi nol, hasilnya belum ada. Lebih baik Anda mengerjakan diam-diam, orang nggak ada yang tahu tiba-tiba udah jadi. Seperti kayak Candi Roro Jonggrang gitu ya. Jadi nggak tahu apa-apa tiba-tiba candinya jadi satu malam loh. Kok tiba-tiba ada bangunan gede di sini. Anda hari ini nggak perlu memamerkan kesuksesan. Makanya saya sering bilang bekerja keraslah sampai Anda tidak perlu memperkenalkan diri Anda itu siapa. Banyak orang itu kamu nggak tahu ya gue siapa gitu. Menurut saya kamu belum sukses karena orang lain masih nggak tahu kamu itu siapa gitu. Bekerja kerasnya diam-diam sampai orang nggak tahu, kamu nggak perlu memperkenalkan diri. Oke, itu yang poin yang pertama. Nah, sebab yang kedua, ketika Anda koar-koar, Anda itu memberitahukan begitu banyak orang itu tentang planning yang kamu mau kerjakan, tentang tujuan impian besar yang kamu mau bikin, itu yang menjadi masalah itu satu, yaitu Anda akan menciptakan banyak persaingan baru. Buat apa hari ini Anda itu cerita saya mau bikin cendol dawet begini-begini, nanti rumah makannya di sini. Nggak lama kemudian orang lain sudah bikin di depan kamu. Why? Buat apa? Tapi tahu diam-diam ketika Anda sukses ya sudah gitu. Banyak orang akhirnya sebaliknya berpikirnya, wah kok dia berhasil ya. Karena suka nggak suka, di mana ada gula pasti ada semut.
di mana di situ gulanya banyak, nggak lama persaingan itu akan ada. Tanpa Anda memberitahu pun nggak lama lagi persaingan pasti ada. Apalagi Anda sudah beritahu. Makanya saya bilang banyak orang susah melihat kamu senang. Bisnismu rame pun orang nggak senang. Dan senang melihat orang lain susah. Ketika orang jatuh bangkrut, iya itulah karena orang itu kualat atau orang itu tidak berbakti sama orang tuanya. Atau orang itu berdosa atau orang itu kurang sodako, orang itu. Pokoknya dijudge. Orang Indonesia suka begitu banget. Dijudge-nya satu ini, padahal kenal juga enggak. Gitu. Tapi netizen sini aja yang heboh. Dari sini ketahuan bahwa memang nggak banyak orang senang. Dan banyak orang senang, kadang-kadang melihat kamu susah. Ya kan, ketika melihat orang lain lebih. Contohnya sekarang fenomena adik kecil yang barusan menyanyikan lagu Saing-Saing Ke itu. Dipanggil di Pak Jokowi. Namanya Farel. Ya kan? Langsung besok berita media heboh gitu. Si Farel tiba-tiba memberikan orang tuanya, ibunya mobil dan rumah. Langsung netizen heboh gitu. Ada sih terpecah jadi dua golongan, ada yang ngomong bersyukur dan sebagainya. Tapi ada tetap ngomong, lihatlah kehidupan Farel beberapa tahun lagi. Setelah memenangkan, dapat penghargaan. Lihatlah kehidupan dan faktanya sekarang. Anda lihat itu semua orang juga heboh kalau menonton. Kenapa? Padahal itu anak kecil yang menyanyikan lagu lagi viral. Tapi itulah orang Indonesia. Sifatnya seperti ini. Jadi kadang-kadang gotong royongnya itu bukan cuma gotong royong membantu orang lagi susah. Tapi gotong royongnya juga menghujat gitu loh. Gotong royongnya menghujat juga ketika orang lagi jatuh. Oke, tapi sekali lagi itu kan sifat orang Indonesia yang negatif ya. Tapi kalau positifnya orang Indonesia itu pemaaf. Ya, orang Indonesia itu juga guyup ya, rukun gitu, pemaaf dan mudah melupakan. Itu sisi positifnya. Kan saya ngomong sisi negatifnya. Itulah sebab ya orang Indonesia itu selalu gotong royong sih, selalu bersama-sama, bersekutu, berkelompok yang bersama-sama, kompak ya. Tapi kompak itu kompak sukses gitu loh, jangan kompak melaratnya. Jangan kompak nyusahin orangnya gitu loh. Oke, itu poin saya yang kedua. Jadi, bolehkah Anda memberitahu siapakah orang yang ingin sukses? Boleh. Bolehkah Anda beritahu big plan Anda, rencana Anda untuk sukses? Boleh. Satu, yaitu mentor. Pak, saya nggak punya mentor, gimana Pak? Ya carilah mentor. Kalau Anda nggak punya mentor nih, saya cek ada recommended mentor di bawah. Ya, Anda sertakan link di sini. Saya menciptakan komunitas Yes, ada recommended mentor di sini, ada mentor yang bisa Anda hubungi. Anda pilih kota mana, usianya berapa, silakan Anda pilih sendiri. Ini mentor yang saya rekomendasikan. Kami berikan bisnis kepada Anda. Anda bisa jadi reseller, ya kan? Intinya Anda punya pekerjaan yang bisa Anda kerjakan supaya meraih impian kalian. So stop nyinyir, stop